Oke, 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 oke. Udah hampir 2000 aja yang nonton. Oke, aku mau kasih lihat kalian buat IHSG-nya dulu ya. Seperti biasa ya, kita bahas dari Igoi pakai chart ya. Kalian semua yang ada di TokTok yang diet boleh ngelihat ke chart yang ada di Igoi. Yuk, kita mulai yuk. Ya, udah hampir 2000 yang nonton. Yuk kita mulai. IHSG-nya masih stagnan aja, dekat area support 7434. Dekat support 7434, IHSG-nya masih stagnan di situ. Terus kita lihat saham-saham penggerak IHSG hari ini ya. Jadi ada beberapa saham kayak Bukalapak, Kalbe Farma, BRI, dan saham lainnya. Brand gimana ke brand? Udah lama nggak bahas brand ya? Udah lama pada nggak nanyain brand. Brandnya lagi sideways juga ya. Ini termasuk salah satu penggerak indeks. Meskipun kalau menurut aku sih dia bukan tipe blue chip yang pilihan buat investing gitu. Nah terus kita lihat Bukalapak, gimana kabarnya saham Bukalapak yang juga market cap-nya sebenarnya cukup gede. Terus hari ini turun 7,19% setelah 2 hari yang lalu naik signifikan. 2 hari setelah pada tanggal 7 Oktober kemarin, berarti 3 hari yang lalu ya, itu naik signifikan Bukalapak. Nah ini 3 hari terakhir dari tanggal 8, 9, dan 10 ini turun, sebenarnya turun dengan volume transaksi yang kecil. Tapi turunnya ya cukup lumayan, meskipun dengan volume transaksi kecil itu cukup lumayan sebenarnya gitu. Secara persentasenya. Buat yang jangka pendek di M-Trade kemarin Bukalapak itu udah profit taking dengan cuan sekitaran 20%. Sementara itu yang jangka menengah malah lagi wait and see lagi. Fluktuasinya di Bukalapak ini luar biasa. Kenapa? Karena kalau aku bilang sih sebenarnya nyangkutersnya masih lumayan banyak banget di sini ya. Dia jatuh dari sejak awal IPO sampai sekarang. Dari awal IPO itu sekarang kan harganya sekitaran 129 ya. Awal IPO itu harganya di sempat mencapai tertingginya di tertinggi 1325. Nah, itu turunnya berapa persen tuh, sempat mencapai tertinggi 1325. Terus kita hitung sampai harga sekarang ini turunnya 90-an, sekitar 90-an persen gitu ya. Jadi nggak heran kalau ada naik-naik. Kemarin kan aku udah bilang juga di M-Trade juga ada dibahas, kalau ada naik-naik kayak gitu itu bakalan dimanfaatin oleh beberapa pihak untuk mungkin exit dulu karena nyangkutersnya tuh gede banget gitu. Nah terus bagaimana kabarnya dengan Temu? Apakah betul Temu yang membeli saham AVI kemarin ya, jadi sahamnya Alibaba? Kan ada transaksi negosiasi cukup besar, sekitaran 2 triliun rupiah. Ternyata pembelinya tuh yang 1 triliun tuh MTEK gitu loh. Jadi EMTK ini dia punya saham Bukalapak ya, termasuk pemilik saham Bukalapak, dan dia kemarin ada keterbukaan informasi dia yang beli gitu 1 triliun. Nah 1 triliunnya lagi siapa nggak tahu deh, apakah Temu. Nah ada kabar nih dari Temu. Kabarnya apa dari Temu ini pemerintah Kominfo ini katanya sih ya, aku belum ngecek juga ya, ngeblokir Temu dengan menutup akses e-commerce Temu ke Indonesia dan udah mengajukan surat resmi ke Google dan Apple buat menghapus aplikasi Temu dari Indonesia. Nggak main-main nih ya. Langkah ini diambil karena e-commerce asal China ini katanya tuh nggak terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Tapi kemarin ya aku udah sempat lihat ada Temu di app gitu loh. Terus udah ada di app gitu. Udah bisa di-download pula gitu. Nah, terus katanya sih ya, kata Kominfo, bisnis modelnya Temu ini bakalan ngancurin UMKM di Indonesia karena e-commerce-nya langsung menjual barang dari pabrik pada konsumen. Jadi bakalan murah banget sehingga bisa mengganggu produk dan tenaga kerja dalam negeri. Nah,
ini masih menjadi satu pertanyaan besar. Apakah benar nih gosipnya Temu bakalan bekerja sama dengan si toko merah atau si BUKA, Bukalapak gitu ya. Jadi apakah akan masuk ke situ gitu. Seperti halnya Tokopedia bersama dengan TokTok gitu ya. Jadi TikTok masuk ke Tokopedia gitu. Nah, jadi masih belum tahu, tapi kalau misalkan benar hal itu terjadi, ini akan menjadi satu sentimen positif buat Bukalapak pastinya. Dan kemarin Bukalapak tuh ada sentimen positif juga dari Bill Gates and Melinda Gates Foundation yang juga bekerja sama dengan Bukalapak untuk bisa mendorong atau nge-support UMKM. Kesimpulannya Bukalapak sendiri secara sentimen masih dapat sentimen positif, tapi kalau M-Trade kita nggak trading berdasarkan sentimen, kita trading berdasarkan timing dan juga berdasarkan momentum dengan strategi super trader kita. Nah, jadi kalau di summary lagi, dirangkum lagi, sempat kita review buy pada tanggal 25 September di angka sekitaran 122 dan profit taking 20% di 7 Oktober. Cuannya lumayan pakai banget. Sekarang ini Bukalapak lagi retrace-nya tuh liar banget juga dari puncaknya di 7 Oktober kemarin tuh turun 16%. Ya ini retrace-nya tuh pokoknya liar banget, parah banget, dan volumenya juga, tapi volumenya di sini mengecil, sehingga kesimpulannya buat teman-teman yang masih nungguin buat trading untuk trading buy on retracement itu sebenarnya masih bisa, tapi wait and see dulu, jangan terburu-buru. M-Trade juga masih wait and see. Kira-kira kayak gitu. Siapa di sini yang punya Bukalapak? Siapa yang punya M-Tech? Yuk tulis di komen buka atau EMTK ya, sambil aku mau buka saham EMTK-nya. Halo Turnip, halo Fania, halo Anton Halim. Kalau temunya masuk lewat buka gimana dong? Saya melihat mereka pantang menyerah nih. Bentar ya, baterainya kayak mau habis jadi dicas dulu. Kayaknya pantang menyerah nih ya. Oke, mari kita lihat M-Tech dulu yuk. Kita lihat M-Tech dulu ya. Udah OC, oke. Lipstiknya bagus, merek apa? Ini lipstik lokal, lip tint Lume Colors, dikasih temanku yang punya. Yuk, kita bahas M-Tech aja daripada bahas lipstik ya. Lip tint, oke. Mari kita lihat di Igoy ada chart M-Tech, Elang Mahkota Teknologi Tbk. Gerakannya selalu mirip banget dengan Bukalapak dan biasanya SCMA itu ngikut dia, ya. SCMA itu ngikut, terus Same itu gerakannya biasanya mirip-mirip gitu. Bukalapak, Samenya bukannya itu. Same terus Bukalapak ya, gerakannya tuh biasanya mirip-mirip. Same, SCMA. Ya ini SCMA, perhatikan di sini. Ini juga naik. Kita coba review M-Tech-nya ya. M-Tech ini juga sama kayak Bukalapak. Bedanya gini, kalau Bukalapak kemarin naiknya dihajar sekali kenceng. Kalau SCMA tuh di tanggal 7 Oktober dan 8 Oktober itu naiknya masih bertahap gitu. Dan sampai hari ini M-Trade masih posisi cuan. Ya, ini M-Tech waktu itu profit taking 6-7%. Sekarang posisi cuan, masih ada posisi cuan di M-Tech, hijau tipis ya. Jadi kita nge-review buy-nya waktu itu di 7 Oktober kalau di M-Tech pas dia lagi mau breakout gitu. Terus dia bakalan retrace sampai sekitaran 422, bakalan turun sampai sekitaran 422 dan itu masih normal. Sehingga M-Tech dan juga Buka ini akan masih tetap menjadi watchlist kita ya. Jadi nunggu di retracement. Sekarang sudah banyak beberapa saham kita yang ada di area retracement dan kita udah mau review buy khususnya di sektor komoditi. Tapi yang dua ini belum. Yang dua ini di sektor apa? Teknologi belum gitu. Jadi oke deh. Aku mau cek, masih banyak banget yang nanyain Big Banks, BRI.
terus ASII dan kawan-kawan. Nanti aku akan bahas yang di IGOI. Pertanyaan di question box itu silahkan di like, jadi kamu nggak usah ngetik lagi. Kalau misalkan kamu mau nanya sesuatu yang di IGOI, itu silahkan di like pertanyaannya temenmu yang kamu pengen nanya, itu di like aja, di like, biar nanti aku bahas mana yang paling di atas gitu ya. Aku akan bahas yang paling di atas. Oke, teman-teman yang ada di TokTok, yang ada di YT, langsung aja ke IGOI yuk. Biasanya orang-orang tuh akan meninggalkan market ketika marketnya sepi. Tapi orang yang berhasil di market adalah orang yang konsisten terus ngikutin kondisi market itu bagaimana, dipelajarin terus sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kalau pas marketnya lagi sepi ditinggalin, kalau pas lagi naik doang diikutin, ya nanti nggak bisa dapat gambaran secara penuh. Oke ya. Nah, sebelum aku lanjutkan buat bahas beberapa saham yang mungkin menarik untuk di watch atau mungkin kita harus waspadai, hati-hati gitu ya. Aku mau bahas dulu tentang US inflation September 2024 karena US inflation, inflasi Amerika ini penting banget diperhatikan. Kelihatan chartnya ada di IGOI Pak Haryo, IGOI Ellen May _official. IGOI itu di ini sebelah ya, di sosmed sebelah, INSTAGRAM. Oke. Inflasi Amerika di bulan September ini udah turun dari 2,5 jadi 2,4. Jadi trennya itu sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ini turun terus, terutama dari Juli ke Agustus tuh turunnya lumayan drastis, lumayan signifikan. Turun dari 2,5 ke 2,4. Tapi angka ini masih kurang pas dibandingkan dengan angka konsensus. Angka konsensus itu inflasi Amerika ini bakalan turun ke 2,3%. Artinya apa? Kalau dia tidak sebaik konsensus, harusnya konsensus 2,3, dia di 2,4, artinya the Fed itu sebenarnya masih lebih ada urgensi untuk menurunkan suku bunga. Kalau misalkan konsensusnya di 2,3, terus inflasinya di 2, itu udah mencapai targetnya the Fed nggak akan nurunin suku bunga lagi. Nah, kalau the Fed nggak nurunin suku bunga, malah sahamnya jadi nggak naik gitu. Simpelnya sih sebenarnya logikanya kayak gitu aja gitu ya. Ya, jadi core inflation juga penting. Kalau core inflationnya gimana? Yang lucu, core inflationnya Amerika ini malah naik. Jadi konsensus analis itu core inflation Amerika tuh di angka 3,2%, tetap. Tapi angkanya sekarang malah naik di 3,3%. Jadi intinya tuh lebih tinggi dari konsensus analis dua-duanya. Terus inflasi bulanan Amerika tuh stagnan, padahal konsensus menilai turun ke 0,1, tapi ternyata malah stagnan di 0,2. Terus core inflation Amerika bulanan itu juga stagnan di 0,3, padahal analis tuh memperkirakan turun di 0,2. Intinya data inflasi Amerika semuanya ini sedikit lebih tinggi daripada perkiraan konsensus analis. Nah, jadi kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya sebenarnya ini masih akan mendorong the Fed untuk menurunkan suku bunga. 80% perkiraan the Fed akan menurunkan suku bunga kembali di 6 atau 7 November nanti dan di 17-18 Desember. Tapi 20% mengatakan tidak ya, jadi 20% konsensus itu mengatakan tidak gitu loh. Jadi ya kita siap-siap aja, jangan fokus hanya pada kemungkinan 80% itu. Kalau kemungkinan 20% yang terjadi ya udah gitu loh. Jadi yang perlu kita perhatiin, kalau the Fed turunin suku bunga, itu impactnya positif ke saham. Mungkin banyak yang masih belum ngerti di sini logikanya gimana sih, simple lah ya. Kalau suku bunga bank diturunin kan orang nggak banyak nih naruh uang di bank ya gitu. Itu kalau buat duit gede itu selisih sedikit itu matters banget. Terus kemudian orang tuh nggak cenderung naruh duit gede di bank, itu yang pertama. Sehingga yang kedua juga orang tuh nggak cenderung nggak mengambil kredit ya, karena bunganya tinggi. Tapi kalau bunganya kecil, itu orang akan cenderung mengambil kredit untuk muterin bisnisnya pakai kredit itu. Dan juga mereka cenderung investasi di investasi yang lain yang lebih tinggi returnnya, contohnya saham. Terus ada data penting lagi dari Amerika yang kamu perlu tahu. Jadi bukan cuma ngebahas saham per saham, kamu harus ngerti
initial jobless claim di Amerika. Angka klaim pengangguran Amerika 5 Oktober tuh dari pekan sebelumnya tuh naik signifikan. Dari 225.000 jadi 258.000. Jadi angka ini signifikan dan ini melebihi konsensus analis juga. Analis memperkirakan naiknya tuh cuma 5.000 doang, jadi 230.000, tapi ini sampai 258.000. Dan angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang 2024 ya. Dan naiknya klaim pengangguran, orang-orang yang nganggur minta bantuan itu loh. Ya, jadi naiknya klaim pengangguran ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat itu bisa turun, maka potensinya inflasi itu bisa melandai atau inflasi bisa turun gitu loh. Kalau inflasi turun, ya ini justru efeknya kebalikan dengan inflasi yang naik tadi. Kalau misalkan nanti ke depan inflasinya turun, maka otomatis peluang The Fed untuk menurunkan suku bunga ke depan ini juga semakin tinggi gitu. Loh kok bisa, kok malah gitu, biar nggak telat. Nanti kalau misalkan telat nurunin suku bunganya ketinggian, nanti malah jadi inflasinya bisa jadi di bawah angka 2 ya. Jadi kalau misalkan inflasinya di bawah angka 2, itu di bawah angka 2 itu misalkan di 1 atau malah di bawah itu jadi deflasi, itu tidak bagus. Jadi suku bunga ini kayak gas dan rem buat The Fed untuk mengatur perekonomian biar perekonomiannya tuh bisa seimbang gitu loh, bisa bertumbuh tapi bertumbuhnya juga nggak yang sampai stagflasi, inflasi tapi tidak ada pertumbuhan, atau jangan sampai dia tidak bertumbuh sama sekali. Semoga bisa dipahami teman-teman yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa ngelihat chartnya. Yuk, bisa dipahami nggak ya tadi penjelasan aku tentang inflasi dan jobless claim? Terus ada satu lagi hal makro yang penting banget diperhatiin sebenarnya, dan ini yang ditunggu-tunggu juga oleh investor gede ya, teman-teman yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk melihat chartnya. Ya, jadi ada yang dinanti-nanti juga dari China. Market jadi lesu, kurang darah, kurang sentimen. Ya kan aku udah bilang, setelah The Fed turunin suku bunga sejak 18 September kemarin, itu nggak ada sentimen sampai nanti The Fed akan nurunin suku bunga lagi. Jadi sangat wajar sekali kalau marketnya sepi dan lesu. Tapi market sepi dan lesu ini sebenarnya adalah ada peluang juga. Peluangnya tuh apa? Peluangnya saham-saham yang lagi retrace, tapi masalahnya nggak banyak orang bisa melihat ini, karena yang mau dilihat semuanya adalah saham-saham yang lagi rally gitu. Padahal kalau retrace itu lagi sideways, lagi retrace itu kondisinya biasanya malah volumenya kecil, malah nggak ada activity di market, juga nggak aktif kayak gitu. Jadi volumenya biasanya cenderung kecil dan nggak ada activity. Antonius Leo, mudeng itu kan tuh ya, apa namanya, hippo, baby hippo di Thailand ya, mudeng. Aku juga punya mudeng di rumah satu, mudengnya coklat. Oke. China itu lagi berdiskusi ya, dia akan mengumumkan briefing terkait dengan kebijakan fiskal, moneter dan fiskal. Moneter fiskal tuh ya biasa, kalau nggak stimulus suku bunga gitu loh. Sabtu pada 10 pagi waktu setempat, 10 pagi di Chungkwoo di China, itu jam 9 di Indo. Kemungkinan, bener nggak sih? Bener nggak? Ya kurang lebih lah ya. Pengumuman itu muncul di tengah melemahnya rally saham China setelah pengumuman stimulus yang lebih lemah dari ekspektasi konsensus. Jadi sebelumnya Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional pada Selasa 8 Oktober itu mengumumkan stimulus fiskal senilai 200 miliar yuan pada 2025 yang jauh lebih rendah dibandingkan ekspektasi konsensus analis yang memperkirakan paket stimulus fiskal itu senilai 3 triliun yuan gitu. Nah, Bank Dunia dalam outlook terbarunya di Oktober 2024 itu ngerevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi China, di mana sebenarnya itu bagus menjadi 4,8% secara tahunan, lebih tinggi 0,3%
0,3% atau 0,3 poin ya dibandingkan outlook pada April 2024, 0,3 poin. Meskipun direvisi naik, itu tuh masih sebenarnya lebih rendah daripada target pertumbuhan China sendiri yang mereka maunya tuh di angka 5%. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa paket stimulus yang ada ini mungkin belum cukup untuk mencapai target tersebut. Jadi investor lagi menunggu. Sentimen kedua adalah stimulus dari China. Jadi kalau kita perhatikan saham-saham Big Bank, sekarang kita ke Big Bank, kaitannya ke saham Big Bank kalau bicara stimulus ini. Kalau kita perhatikan saham Big Bank ini naiknya tuh kayak hidup enggan gitu loh. Hidup enggan, mati tak mau. Itu definisi saham yang sideways, nggak ada tenaganya gitu loh. Ya, jadi ini naik juga nggak kenceng, turunnya juga ya nggak mau yang turun dalam, biasa-biasa aja. Apa sih yang ditunggu ya? Selain suku bunga The Fed ini lagi nunggu kabar stimulus dari China, gimana kabarnya gitu ya. Terus ini BBRI, ini juga sama, supportnya masih sama di 4820. Aku turunin dikit deh. 4.800 ya. Jadi buat kalian yang sempat beli beberapa hari ini, 1, 2, 3 hari ini, ya sabar-sabar aja ya. Sekarang juga kalau diperhatiin udah disupport banget, cuman jelek enggak jelek kok, sabar-sabar aja sih. Sebenarnya sekarang ini adalah waktunya untuk masuk buat yang beli dan investasi buat jangka panjang. Nah, aku mau kasih lihat sedikit nih teman-teman, kalau misalkan waktu itu kalian ada beli BRI yang katanya tuh di dekat 4.600 udah harga wajarnya ya. Terus tapi misal nih Anda beli di sini nih di Mei 2024, lihat chartnya di Igo ya teman-teman. Igonya @may_official. Terus turun di sini sampai dengan bulan Juni kemarin. Mungkin Anda akan berpikir, aduh kok lama ya di bawah harga wajarnya ya, padahal udah belinya tuh udah murah dari Mei sampai dengan Juli. Terus kemudian Juli baru cuan, Agustus turun lagi, Agustus turun lagi, kena 46 lagi. Mungkin Anda kesel, tapi investor tuh ya emang gitu. Investor itu mesti nunggu gitu ya. Jadi mungkin nggak yang dalam rentang waktu dekat terus langsung cuan gitu. Nah, 2 bulan menunggu ini menurut saya nggak lama buat investor. Ada investor yang nunggu saham naik itu sampai bertahun-tahun. Kalau saya juga nggak mau gitu, Mvest juga nggak mau gitu. Kita tidak hanya melihat perusahaan itu fundamentalnya bagus doang, karena perusahaan fundamental bagus belum tentu dibeli oleh investor gede, sehingga harga sahamnya belum tentu naik ya. Jadi di Mvest kita memperhatikan timing juga gitu. Oke, semoga teman-teman bisa paham tentang saham-saham Big Banks, gak usah pusing di situ. Bumi play sebentar ya, satu-satu. Oke, terus aku mau nge-review beberapa saham yang bakalan bagi dividen interim. Jangan lupa bahas bursa Tiongkok yang jebol. Sebentar deh, kalau gitu aku bahas itu dulu deh dibandingkan dengan dividen interim sekalian ya. Bursa Tiongkok yang jebol tuh artinya gimana ya, turun kali ya yang dimaksud ya. Jangan over ini juga gitu loh. Kan kemarin kan orang-orang pada over optimis ya dengan bursa China yang naik dari 24 September naik kencang sampai tanggal 8 Oktober. Terus garis merah ini masih belum dihapus. Lihat ke Igoy, @may_official Igoy-nya. Garis merah ini adalah resistance yang aku taruh membatasi level tertinggi dia selama bertahun-tahun, dia nggak bisa lewatin itu. Dan ternyata bener, opening gap up kena di level 3674-an, habis itu dia turun 2 hari turun berturut-turut sekitaran jatuh 4% dan 6%, habis itu sideways. Ini belum tentu dia akan lanjut jatuh turun banget ya. Jadi kalau turun tajam setelah naik tajam itu adalah sangat wajar sekali. Jadi kalau misalkan kamu masuk saham yang naik kencang, siap-siap aja bakalan turun kencang. Itu bukan cuma di saham, di kripto, di indeks, di apapun. Dan ini case-nya di indeks, di bursa China itu, jadi ini wajar banget. Nah, jadi nanti ini fluktuasi atau volatility-nya bakalan naik nih. Jadi mungkin hari Senin dia bisa jadi naik loh. Saham Bank Indonesia bisa jadi turun loh. Tapi kamu kalau investing udah gak usah pusing, gak usah terlalu stres dipikir kayak gitu. Oke,
Yuk kita langsung aja ke Astra International. Intinya tuh secara garis besar, secara makro ke depan itu ekonomi cenderung akan membaik dengan adanya pelonggaran kebijakan moneter fiskal dari Amerika gitu. Suku bunga The Fed masih trennya akan turun karena baru diturunin sekali kemarin ya. Terus kita lihat nih, saham Astra International masih sideways juga. Mungkin buat teman-teman yang melihat market cenderung sepi nih, males atau ini gimana, sebenarnya kalian tuh lagi dikasih diskon buat long term investingnya. Kemarin Astra International sempat mencapai 5.300. Nah, kalau kalian bisa dapat di area 5.000 atau mendekati 5.000 itu kan harga yang lebih bagus ya buat long term investing. Habis itu masih dapat dividen lagi. Jadi Astra ini termasuk rajin bagi dividen berkali-kali. Dan besok tanggal 11 Oktober itu akan ada come date dividen interim Astra International 1,9%. Kalau kalian nanya biasanya gimana come date tanggal 12, ex date biasanya 12 itu hari Sabtu. Berarti 13, 14, tanggal 14 itu bisa turun, dan turunnya normal 2%-an. Misalkan dia yieldnya 1,9%, kan dividen per share-nya Rp98. Ini dia bisa turun sampai 2%-an. Kalau 2% itu berarti sampai level 5.000. Itu normal, dan 5.000 itu support di sini. Jadi buat kalian yang ya kurang lebih lah, kalau kalian dapat dividen turun 2% ya udah, that's okay gitu loh. Kalau kamu nggak mau kena turunan ya beli hari Senin, tapi nggak dapat dividen, nggak bisa dapetin semuanya. Harus terima konsekuensi dari salah satu strategi, kira-kira kayak gitu. Terus kemudian Auto ini saham dari grup Astra International bakalan bagi dividen juga 57 per lembar saham 2,4%. Ya, jadi potensi yieldnya sekitaran 2,4%. Come date 14 Oktober sehingga 15 Oktober dia akan berpotensi untuk terkoreksi. Nah, di M-Trade ini ada untuk trading yang jangka pendek sepertinya udah, saya cek dulu, yang jangka pendek sepertinya udah profit taking. Tinggal jangka menengah aja. Jadi mungkin jangka menengah yang kita akan amanin. Teman-teman langsung aja ke Igoy buat ngelihat chart selengkapnya yuk. Jadi aku senang sekali buat kalian yang semangat ngikutin live dan belajar terus meskipun marketnya lagi sideways ya. Jadi dalam investasi, dalam trading itu strateginya tidak hanya beli, tidak hanya jual, tapi menunggu untuk beli ataupun menunggu untuk jual. Caranya melebui Goy pieci. Nakatomi, pergi ke sosmed sebelah yang namanya INSTAGRAM. Terus cari ID aku Ellen May _official, ELLANMAY_official. Oke. Dividen lagi nih. Ya, dividen lagi yang punya AALI Group Astra lagi generous bagiin dividen. Chartnya ada di Igoy. Ini ada turun, retrace-nya lumayan AALI, dan kita belum buyback lagi, belum review buy lagi karena ada mau rencana ini kayaknya udah lewat deh. Sorry, 3 Oktober kemarin, 3 Oktober. Sorry ya. 3 Oktober dia udah bagi dividen bener tuh. Nah, ini ada gap down dikit di 4 Oktobernya, tapi normal aja karena dividennya kecil. Terus UNTR juga udah bagi dividen. Ini keluarga Astra. Astra ini dia UNTR ada bagi dividen tanggal 3 Oktober. 7 Oktober. Terus 8-nya turun. Jadi nanti kurang lebih Astra juga bakalan kayak gini deh. Jadi turunnya turun normal gitu. Oke ya. Sementara UNTR avoid dulu karena per hari ini dia breakdown gitu. Oke ya. Tapi tadi ngomongin saham-saham yang ada dividennya, jadi bukan suruh kamu beli ya. Ini cuma informasi dividen. Medco Energi International, sebenarnya harga komoditi oil itu udah terkoreksi banget dan kita lagi ngelihat dia udah mulai mantul dikit. Cuman kita kenapa belum review buy lagi untuk Medco buat swing trading? Karena dia ada rencana bagi dividen besok come date 11 Oktober sekitaran 1,1%. Jadi kalau 1,1% misalkan turun 2%, itu bisa kurang lebih di angka sekitaran 1.310-an. Jadi careful buat kalian yang punya ini buat trading ya. Oke.
Terus aku mau cek di komen kalian ada nggak yang punya saham-saham dividen ini. Nah, untuk Astra International, view untuk investing masih sama, fundamentally masih oke, valuation masih oke, dan masih ada di invest juga. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara investasi jangka panjang itu penting banget. Oke ya, jadi kalian bisa langsung aja daftar di emvest.id/LIVE buat nonton webinarnya tanggal 20 Oktober jam 7 sore gitu. Terus Antonius Leo, Financial Times breaking news, US inflation turun ke sini ini. Tadi udah dibahas ya. Jadi udah dibahas as the Federal Reserve considers cutting interest rates again. Ya semoga ini bisa menjadi sentimen positif juga penggerak buat market ya gitu. Oke, terus aku mau ngecek juga beberapa pertanyaan di komen BRI tadi udah aku bahas sih, masih mau dibahas lagi. Udah ya. BRI, BTN, ASI juga udah, BBTN juga sama, lagi sideways aja sih BBTN-nya. Jujur sih ada beberapa saham yang aku suka belakangan ini, tapi karena hari ini sama sekali nggak ada frekuensinya kecil banget gitu, jadi tim kita banyak yang cenderung wait and see gitu. Jadi beberapa saham ya yang menurut aku tuh menarik untuk di watch meskipun kondisi market lagi sepi dan lesu kayak gini, ketika orang lain lagi pada males mantengin, aku akan watch ini. Saham apa ya? Ting. Balik lagi ke harga minyak dan juga UK oil dan US oil ya, ini lagi mantul dikit, masih kurang turun sih si WTI crude oilnya, pengennya sih dia agak-agak turun lagi gitu. Bentar, ngerapiin dulu chart yang di Igoy. Langsung aja ke Igoy ya teman-teman yang ada di YT dan di TokTok. Oke, tadi kalau Medco dia ada rencana untuk bagi dividen di Elsa ini dia udah retrace sama 2 atau 3 hari berturut-turut, dan kemarin jatuhnya lumayan kenceng, sekitaran 5% pas China nggak jadi ada tambahan stimulus. Terus duitnya agak muter ke banking, ada putaran duit dikit dari Big Man itu ke banking. Nah, jadi kita ngelihat dia udah deket banget sama supportnya di 472, kemungkinan nggak harus pas 472. Ada kemungkinan kita akan buyback untuk swing tradingnya gitu. Kalau jangka menengah ini malah posisi lagi BEP agak-agak loss dikit, tapi yang jangka pendeknya kemarin di Elsa ini udah posisi cuan, udah review sell. Nah, ini watch kayak gini-gini tuh menarik. Terus TINS kita lagi nunggu koreksi atau retracementnya, padahal harga timah futures itu udah turun, udah retrace, tapi dia masih nggak mau turun gitu loh. Ini harga timahnya tuh udah turun, kita nungguin sebenarnya saham TINS itu turun. M-Trade cuan lumayan banyak dari saham TINS ini, dan sekarang masih posisi nge-hold ya. Ini yang udah di profit taking yang jangka pendek 6-7%, jangka menengahnya tuh cuan 18-20%. Jadi teman-teman kalau mau dibimbing trading di M-Trade langsung aja ke mtrad.id ya. Ya di situ. Tapi buat kalian yang masih pemula, belajar investing dulu jangka panjang di Mvest Start webinar tanggal 20 Oktober jam 7 sore, daftarnya di emvest.id/LIVE. Oke, aku sangat kasih jempol banget buat kalian yang rajin belajar meskipun marketnya lagi sideways ya. Oke, kalian adalah para pejuang cuan dan cuan akan mengikuti kalian. Tulis amin, 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 amin. Oke ya. Nah, terus mari kita lihat nikel bagaimana. View-nya masih belum berubah. Nickel futures. Nickel futures. Ya, ini nickel, ini double tops turun harganya, harga nickel futuresnya turun. Mari kita lihat beberapa saham yang terkait dengan nickel. Ada saham Inco yang sempat kemarin ketahan di area support MA200 dan pantulannya nggak bisa kencang. Ingat, yang perlu kamu perhatiin penting banget ya buat M-traders juga yang udah nonton Trading Academy.
breakout itu harus dengan volume, tapi kalau buy on weakness, buy di support tidak harus dengan volume. Jadi buy on weakness bisa terjadi dengan senyap, dalam tanda kutip itu senyap tuh ketika transaksinya di market lagi sepi, lagi nggak banyak lewat di layar, volumenya di chart juga kecil, belum aktif. Buy on weakness itu adalah buy nyolong start sebenarnya. Jadi that's very important. Bentar ya. Oke, terus ya ini Inco. Jadi Inco tuh sebenarnya lihat chartnya di Igoi-nya _official sempat kemarin di area support, cuman ini pantulannya nggak bisa signifikan ya, nggak bisa signifikan gitu. Masih wait and see dulu karena harga komoditi nikelnya juga kemarin masih turun dan belum ada pantulan, jadi masih wait and see. Oke, terus kemudian kita akan lihat saham dari komoditas metals yang lainnya. Ini ada MDKA. Meskipun MDKA ini mungkin ada yang bilang, kalau MDKA lihat emas. Oke, kita lihat emas ya. Tapi sebenarnya kita juga melihat komoditi lain, tidak hanya emas ya. Kita ngelihat copper, kita lihat nikelnya juga, copper futures. Copper itu tembaga. Ya, kopernya juga udah turun, copper futures ini udah turun dan juga ketahan. Ini perhatiin chartnya tuh mirip banget kayak MDKA. Jadi MDKA lebih mirip ke copper daripada copper atau tembaga daripada emas. Jadi perhatikan di sini. Oke ya, nih MDKA lagi di support juga 2 hari ini dan ada potensi. Dia akan mantul. Perhatikan ini volumenya justru malah kecil, ini senyap. Dan tadi kita ada review buy gitu. Makanya buat kamu kalau nggak mau telat untuk real time-nya, ikut M-Trade aja. Dan di M-Trade diajarin fokusnya belajar deh ya, bukan fokusnya pada stock pick-nya ya. Langsung aja ke Igoi teman-teman semuanya. Oke. Kenapa device aku tiba-tiba lowbat semua sih? Jadi chargernya ganti-gantian gini. Karena kurang diperhatikan sama mamanya. Oke. Nah, sama apa lagi nih yang sempat joget gitu ya, atau ada potensi joget ketika marketnya sepi-sepi gitu. Saham kecil-kecil ya, perhatiin nih S Hardware. Nah, perhatikan saham S Hardware ini. Dia tuh lagi kemarin tuh berada di area support, terus kemudian ada pantulan kayak gini ya. Nah, buat saham S Hardware ini perhatikanlah, hari ini mantul dari supportnya, belum tentu langsung breakout, tapi dia ada potensi sideways, cuman udah ada activity. Jadi ini spekulatif tadi. Terus kemudian bagaimana dengan Mitra Adi Perkasa yang sempat aktif beberapa hari kemarin? Oh, ternyata dia sideways loh, membentuk pattern yang menurut aku sih menarik pattern ini, dan kita masih bisa watch MAPI juga gitu ya, yang sempat memberikan cuan yang lumayan banyak juga buat M-Trade. Mari kita lihat MAPI sempat kasih cuan yang lumayan banget, sekitaran 9, ini pas cut loss sebelumnya, sekitaran 9%-an ya. Oke, terus saham apa lagi nih yang bisa dilirik-lirik retracement-nya? Wah, ingat gak sih kita tuh sempat ngomong wait retracement, tunggu. Banyak loh sebenarnya yang ditunggu retracementnya, macem-macem nih. Ada apa lagi nih? Yuk kita lihat yuk. Indi lagi retrace. Terus harga komoditas batubara bagaimana dong? Coal futures, Newcastle Coal Futures. Mari kita lihat Newcastle Coal Futures, apa kabarnya dia, harga komoditas batubara. Ya, tren naik dalam jangka menengah, jangka pendeknya turun normal saja. Saya kok lemes ya, habis kebanyakan nge-gym tadi, mau live tidur, sekarang kayaknya masih kepengen tidur lagi. Tapi seneng diajak bahas saham tuh, seneng. Jadi kalau live jadi semangat.
Jadi ini kena MA20 dan sebenarnya support kuat tuh di 1590, tapi ini retracementnya tuh udah cakep sih sebenarnya menurutku. Paling kalau kena turunan dikit-dikit ya sampai kali 1590 still oke lah resikonya gitu. Disclaimer, aku nggak suruh kamu beli buat yang masih pemula banget. Kamu harus perlu belajar, meskipun aku bilang patternnya cakep, fundamentalnya cakep, teknikalnya cakep, bukan berarti tidak ada fluktuasi di market. Dan kalau ada fluktuasi nanti kamu gak bisa bacanya gimana, chartnya gimana, bisa membuat dak-dik-duk-der. Tantangan terbesar trader dan investor bukan soal milih saham atau timing, tapi bagaimana menghadapi kebingungan di market. Yang bikin bingung bukan cuma harga saham saja, tapi apa yang ngomong oleh orang-orang di luar sana. Kata orang, kata ini begitu, kata si dia begitu. Jadi gimana dong? Sekali lagi, balik ke prinsip Warren Buffett, self-reliance, harus punya self-reliance. Punya pendirian. Oke, nah ini sebenarnya yang aku bahas kayak gini nih, potensial begini. Ini semuanya ini kebetulan hari ini aku banyak membahas untuk yang jangka pendek ya. Biasanya aku bahas yang jangka panjang, tapi aku lagi bosen bahas yang jangka panjang. Jadi aku lagi asik nih bahas yang jangka pendek. Ini PTBA, dia resistensinya turun, ada kemungkinan dia akan membentuk pattern pennant atau descending triangle. Kalau udah patternnya kayak gini ditunggu dulu aja, ada potensi dia akan bisa mantul sedikit terus terkoreksi, breakdown. Meskipun volumenya masih convergent ya, jadi antara di watch dan berhati-hati. Jika breakdown dari 2990 dengan volume transaksi besar, itu artinya breakdown. Jadi you have to be very careful di sini. Ikut aja belajar bersama dengan Mtrade, kita penasihat investasi berlisensi OJK yang pertama ya. Jadi carinya susah banget, kita dapat di tahun 2022. Oke ya, 2022 kalau nggak salah ya, awal tahun. Oke, dan senang banget bisa dapat itu. Oke, yuk kita lihat yang berikutnya. Saham apalagi sih yang beberapa hari ini joget-joget gitu loh. Nah kemarin itu PTPP ada joget-joget dikit gitu, dikit aja breakout dari resistance kecilnya 458. Kabarnya gimana? Masih sideways aja per hari ini, jadi memang butuh sabar. Sabar itu ada ilmunya, ada aturannya. Beberapa hal kita boleh sabar, beberapa hal kita tidak boleh sabar dan harus tegas. Keluar, jual, exit ya. Tapi kalau yang kayak gini ini masih boleh sabar. Kenapa? Ini masih di dalam range sideways-nya yang normal dan masih dalam range sideways yang oke. Ya, jadi belum breakdown. Demikian pula dengan Adikarya. Ya, ini sideways yang oke, masih sideways yang oke punya lah ya. Ya, jadi ini ada beberapa saham. Jadi sebenarnya hari ini aku generous banget dari awal sampai akhir. Tadi tuh kita bahas saham-saham yang potensial gitu loh, tapi potensialnya ada yang timingnya kayak Bukalapak nih, ditunggu dulu deh sehari 2 hari retracementnya. MTech ditunggu dulu deh gitu. Ada yang udah di retracement, ada yang lagi masih sideways tapi masih potensial, banyak banget. Dan saya tidak mau memberikan watchlist apapun di live hari ini, tapi teman-teman kalau mau ada watchlist itu boleh ke Mtrade ya, atau ke Mvest buat investing. Belajar di Mvestart, URL-nya ada di emvst.id/LIVE tanggal 20 Oktober jam 7 sore, atau just check my egoy. Itu ada satu konten perkenalan, swipe ada barcode-nya di situ. Ada kabar bagus dari GoTo, dan ini bukan untuk pom-pom GoTo atau suruh kamu beli GoTo. Jadi GoTo ini ada buyback 9,6 miliar saham. Ya, jadi aku mau buka dikit chartnya GoTo, ada buyback sekitaran 9,6 miliar saham, setara dengan 0,8% dari total saham yang beredar. Sekitaran 500, harganya tuh belum diungkapkan, tapi dengan harga saham perkiraan selama September dari 52 sampai 72, kita tuh ngitung-ngitung sendiri, perkiraan tuh di sekitaran 500 miliar atau 692,36 miliar. Gede nggak? Nggak. Buyback katanya dilakukan agar GoTo bisa mendapatkan fleksibilitas dan opsi yang lebih baik dalam mengelola modal dan sebagainya. Tapi ada juga kadang-kadang perusahaan tuh melakukan buyback untuk membuat sentimen positif buat harga sahamnya, bisa juga. Terus ada juga yang memang benar-benar mau investing,
kembali di perusahaannya, ada yang merasa bahwa saham yang beredar udah banyak gitu. Tapi kita lihat lagi deh chartnya gimana. GoTo ini secara technical sebenarnya kita melihat ini adalah normal retracement setelah dia breakout dari bulan September kemarin, tepatnya 10 sampai 12 September. Nah, jadi pertanyaannya apakah ini bagus nggak sih buat dibeli? Menurut aku spekulatif banget ya, dengan GoTo yang melakukan efisiensi banyak, menghemat biaya banyak, itu bakalan bagus buat ke depan secara keuangannya dia. Tapi kalau kamu beli di harga sekarang ini di bawah 100 rupiah, itu secara leverage harga itu agak berisiko, dimana 5 poin harga 50 dengan atau 60 dengan 5 poin di harga 100, itu impactnya ke portfolio pastinya akan lebih gede 5 poin di harga 50 atau 60-an. Ngerti ya secara persentasenya ya? Kalau nggak ngerti ya sudahlah. Just skip aja gitu. Nah, tapi di sini kalau kita perhatiin lagi GoTo ini ya, memang belakangan banyak investor gede tuh yang masuk kabarnya. Cuman banyak juga investor gede yang nyangkut di atas. Kesimpulannya aku nggak rekomen GoTo buat teman-teman yang masih pemula. Aku ngelihat GoTo ini ke depan mungkin bisa menjadi baik, menjadi bagus, tapi resiko buat teman-teman yang pemula tuh masih cukup besar. Jadi kalau kalian mau berspekulasi dengan wah nanti ini ke depan kayaknya mungkin bakalan bagus kali ya, labanya bakalan bisa cuan kali ya ke depan, mau spekulasi ya intinya dengan nominal yang kamu siap dengan resikonya. Aku sih masih belum. Kenapa? Karena saham-saham banking aja kemarin banyak yang masih koreksi atau retrace gitu. Oke deh, aku mau nyalain komennya. Di sini banyak banget PTBA, Bumi dan Indi. PTBA Indi sudah aku bahas, Bumi belum, BRIS, Antam, Medco udah dibahas. Medco udah, BRIS dan Antam belum. Jadi aku bahas Bumi, BRIS dan juga Antam. BRIS, Bumi dan juga Antam, bagaimana kabarnya BRIS, Bumi dan Antam? Banyak yang nanyain ini. Mari kita bahas dulu BRIS-nya bagaimana. Seperti halnya saham perbankan lainnya, ini ya sideways normal aja ya. BRIS kira-kira bakalan gerakannya kayak gini nih, sebentar ya. Kayak gini. Oke, jadi kayak gini nih BRIS. Lihat di Koi teman-teman, kayak gini. Masih bagus nggak sih? Ya kalau dapatnya di bawah ya bagus, bawah itu sekitaran deket 2860. Sekarang sih tinggal nge-hold aja. Jadi yang belum buy wait and see dulu. Oke, terus kemudian tadi ada yang nanya Bumi Resources. Sama halnya dengan saham-saham dari sektor batubara lain, ini lagi retrace. Dan kalau pattern kayak gini, ini kita watch untuk jangka pendek. Tapi kita mewaspadai di 2 Oktober ini buangannya cukup gede gitu. Oke, terus kemudian jadi kita watch dulu aja, nggak harus dibeli. Ini buat swing trading aja. Potensi dia akan membentuk double tops ya. Be careful di sini. Oke, terus kemudian selain Bum tadi ada yang nanya Antam. Komoditas metals kita udah banyak yang bahas kecuali Antam, sama kita lagi nunggu Antamnya retrace. Kita lagi mau nunggu dia retrace turun. Jadi di Antam ini nggak cuma ada emas tapi ada komoditas metals lainnya. Jadi udah banyak banget yang aku bahas malam hari ini. Tulis di komen dong apa yang kamu rasain setelah aku bahas banyak saham. Apakah kamu merasa lebih tercerahkan? Apakah kamu merasa lebih pede? Atau malah lebih bingung? Punya ASI UNTR sudah akan cair weh. Mantap. Ani, Bird. Pani lagi sideways, M-Trade abis review buy lagi jangka pendeknya, sementara jangka menengahnya kita belum jual. Mari kita lihat PANI hampir cuan cepek hun 100% di M-Trade. Mari kita cek juga, kita cek cepat saham Bluebird. Aku suka naik Bluebird daripada naik Taksol gitu kalau lagi keluar kota ya, kalau lagi ke Jakarta gitu, karena aku merasa lebih aman. Dan Bluebird ini dia sebenarnya
udah breakout dari stage 1-nya sejak 24 Juli kemarin. Dan ini masih berada di stage 2-nya. Sebenarnya ini secara teknikal bagus, tapi secara likuiditasnya sebenarnya ya kurang sih. Tapi ya oke sih sebenarnya. Kalau kalian ada yang punya ya congrats aja. Oke, gak ada yang lagi naik ya Miss. Tadi udah dikasih tahu. Market kalau lagi retrace itu potensinya tuh on retracement atau on weakness gitu loh. Ya nggak semuanya trading breakout terus gitu. Oke, terus Asri gimana kabarnya? Sampai geblak loh aku. Hayya, kamu pikir saham itu naik terus? Karena retracement is very good juga. Asri enggak dulu deh. Kita udah profit taking, udah cuan 50% dari sini ya udah. Ya, jadi sudah. Oke, begitu saja teman-teman. Asa mulai bergerak aktif kemarin, tapi udah biarin. Setengah bingung, bagus. Berarti kamu belajar. Kalau bingung tuh kamu mikir, terus kamu belajar. Cici ngereok, ngantuk aku. Dah ya. See you. Sudah gak pusing, Cek? Enggak. Ngobrolnya di tok-tok aja. Ini saham yang turun gini bagusnya dana diputar kemana ya? Aku tetap di saham. Kan sahamnya yang muter-muter. Habis naik turun lagi. Sama-sama. Thank you Ibu Jomelan, beneran gak sih di Kanada? Oke Cek, udah gue HKO hus. Wes tak bahas tadi sudah. Pushe. Dadah semuanya. Selamat malam. Selamat berakhir pekan. Belum. Bye, ayo hijau. Bye semuanya. Cepin gak pernah dibahas. Aku lapar sih. Bahas gak sih Cepin? Iya tak bahasnya. Ya nih bonus ya. Mantul jangka pendek masih di downtrend. Ya watch aja deh. Thank you. Dadah. Selamat malam. Bye.